Hati Simon menegang, mengetahui bahwa Nicholas benar. Memang ada kemungkinan semua ini terungkap, tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Setidaknya dia masih bisa berjudi untuk sementara waktu. Jadi, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan, terima kasih atas saran dan bantuan Anda. Saya akan memanfaatkan waktu untuk melakukan apa yang Anda katakan. Jika mereka mengetahuinya pada akhirnya, saya harus menerima nasibku." Keduanya sopan. Setelah menutup telepon, Simon mulai menggunakan koneksinya untuk mencari cara menghancurkan dan menghilangkan jejak. Nicholas mengirim pesan kepada Tama, memberitahunya bahwa Simon telah mengambil umpannya. Tama meminta kakeknya untuk menakuti Simon, terutama agar rencananya membunuh 4 burung dengan 1 batu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Alasan mengapa dikatakan membunuh 4 burung dengan 1 batu adalah setelah hal ini tercapai. Pertama-tama itu akan menyiksa Simon dan membuatnya tidak bisa tidur. Kedua, hal itu akan membuat Simon berpikir bahwa Peter sudah mati dan menyerah dalam melacak keberadaan Peter. Ketiga, hal itu juga akan mendorong Simon untuk membantu menghancurkan mayat dan menghilangkan jejaknya, membuatnya lebih sulit untuk menemukan petunjuk. Adapun tujuan akhirnya adalah menyeret keluarga Rothschild ke dalam masalah. Saat Hank mengejar perusahaan navigasi umum, keluarga Rothschild telah menaiki kapal bajak laut Tama. Begitu mereka mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam penghancuran mayat dan jejak, benar-benar tidak ada jalan keluar. Di masa depan, ini saja akan mampu mengendalikan Simon dengan erat. Dengan cara ini, Tama bisa mengendalikan Simon dan putranya Jack pada saat yang bersamaan. Tidak peduli siapa yang ingin mengkhianati ayah atau putranya, dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Api di General Aviation Company masih berkobar dengan ganas. Lebih dari selusin mobil pemadam kebakaran dari beberapa stasiun pemadam kebakaran mengelilingi hanggar sambil menyemprotkan air dan alat pemadam kebakaran. Untungnya, kebakaran di hanggar tersebut tidak berdampak pada tangki penyimpanan minyak yang terkubur di bawah tanah di luar hanggar. Kobaran api yang membubung ke langit akhirnya dapat dikendalikan 1 jam kemudian. Sementara petugas pemadam kebakaran mati-matian memadamkan api, tim pencarian dan penyelamatan bersenjata lengkap telah siap di luar lokasi kejadian. Tanpa terkecuali, personel SAR ini semuanya mengenakan pakaian pelindung dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pakaian pelindung tidak hanya tahan air, tahan api, dan tahan suhu tinggi, tapi juga memiliki sistem suplai oksigen independen. Dengan peralatan tersebut, mereka bahkan bisa leluasa bergerak melewati lokasi kebakaran. Meski petugas pemadam kebakaran ini juga memiliki perlengkapan serupa, namun perlengkapan anggota tim SAR ini jauh lebih canggih dibandingkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran. Dan tim SAR ini diutus oleh Simon Rothschild untuk menghancurkan mayat dan menghilangkan jejaknya. Saat api sudah terkendali namun belum sepenuhnya padam, tim mulai berlari membentuk formasi menuju lokasi kebakaran. Setelah sampai di lokasi kebakaran, mereka menemukan helikopter yang telah terbakar menjadi kerangka logam, dan kemudian mulai dengan hati-hati mengeluarkan tulang-tulang yang tidak terbakar di dalam helikopter. Karena petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air dalam jumlah besar ke dalam hanggar untuk mengendalikan api, tidak banyak abu yang tersisa di dalam helikopter saat ini. Dan sebagian besar abunya mengalir ke saluran pembuangan bersama air. Namun, anggota tim SAR ini tidak menganggap entengnya. Mereka menemukan hidran kebakaran asli di hanggar lokasi kebakaran, kemudian menghubungkan sumber air dengan selang yang mereka bawa, dan mulai melanjutkan pembersihan kabin dan tanah dengan tekanan tinggi yang cermat. Pada saat api benar-benar padam, mereka telah menghanyutkan semua abu di lokasi tersebut.
dan mengemas semua tulang ke dalam kantong tertutup hitam dengan kerahasiaan dan sifat penyegelan yang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, mereka juga secara diam-diam menyemprotkan sejumlah besar cairan asam ke situs tersebut yang dapat menghancurkan DNA. Setelah terkorosi oleh cairan ini, meskipun masih ada sisa DNA di lokasi tersebut, setelah pembersihan tersebut dijamin aman sepenuhnya. Selanjutnya, tim SAR menarik seluruh kerangka dari lokasi kebakaran. Barulah petugas pemadam kebakaran masuk ke lokasi kejadian dan memastikan tidak ada jejak korban saat itu. Jadi pemadam kebakaran mengeluarkan laporan penilaian kecelakaan dan menetapkan bahwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban luka atau korban jiwa. Setelah tim SAR mengambil semua tulang dari lokasi kejadian, semua tulang tersebut secara manual dihancurkan menjadi bubuk halus dan dibuang ke Sungai Hudson pada saat matahari terbit. Pavel dan Lon, salah satu dari 4 Earl besar Black Mamba, benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah anak buahnya selesai melakukan semua ini, Simon akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan benar-benar sempurna. Tapi dia juga tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik, dan sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Pada pukul 5 pagi di Amerika Utara, Tama membawa Peter dengan helikopter Jack dan tiba di Ottawa, ibu kota Kanada, dalam kegelapan terakhir sebelum fajar. Kali ini, keluarga kerajaan Nordik telah memesan hotel berukuran sedang di pinggiran kota Ottawa. Dan staf pelayanan telah digantikan oleh rombongan keluarga kerajaan sendiri, sehingga keamanan dan privasi sangat terjamin. Alhasil, helikopter Jack langsung mendarat di helipad atap lantai 3 hotel tersebut. Saat ini, Sofia yang mengenakan jaket hitam sudah lama menunggu di atap. Sebelum helikopter mendarat, Tama sudah melihat Sofia menantikan mereka di bawah. Dia masih sangat cantik, dan rambut panjangnya bergoyang tertiup angin di bawah aliran udara helikopter. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengangkat kepalanya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya dan menatap helikopter yang turun tanpa berkedip. Cara dia mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan membiarkan rambutnya menyisir wajahnya membuatnya terlihat sedikit lebih santai dan liar dari biasanya. Saat dia melihat Tama, Sofia sama bersemangatnya dengan seorang gadis, dan kegembiraan serta kebahagiaannya melampaui kata-kata. Dia menatap wajah tampan Tama dan berkata dengan malu-malu, "Kita bertemu lagi, Tuan Renza." Tama tersenyum tipis dan berkata dengan tulus, "Sofia, demi aku memintamu untuk datang ke Kanada. Itu benar-benar menimbulkan masalah bagimu." Sofia buru-buru berkata, "Tuan Renza terlalu sopan. Saya hanya ingin Anda mengatakan, hal kecil ini tidak penting." Setelah mengatakan itu, Sofia memandang Peter di samping Tama dan bertanya pada Tama, "Tuan Renza, ini orang yang kamu ceritakan padaku sebelumnya, pasti Tuan Peter?" Tama mengangguk dan berkata, "Ya, izinkan saya memperkenalkanmu, ini Peter, panggil dia Tuan Peter." Setelah itu, dia berkata kepada Peter, "Paman, ini Ratu Nordik Sofia yang saya bicarakan." Peter berkata dengan sangat sopan, "Halo, Yang Mulia Ratu. Saya menonton upacara penobatan Anda di TV, dan saya sangat terkesan." Sofia dengan cepat berkata dengan rendah hati, "Tuan Peter, Anda adalah paman Tuan Renza, mohon jangan terlalu sopan kepada saya, dan jangan panggil saya Yang Mulia Ratu. Panggil saja saya Sofia." Setelah itu, dia dengan ragu-ragu bertanya, "Tuan Peter, saya tidak tahu apa saya bisa menjadi seperti Tuan Renza. Demikian pula, saya akan memanggilmu Paman, agar tidak terlihat terlalu kasar." Peter juga sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, "Yang Mulia Ratu sangat sopan, Anda bisa memanggil saya apapun yang Anda mau." Sofia tersenyum dan berkata, "Paman, secara pribadi, panggil saja saya Sofia." Peter mengangguk sedikit, setuju.
Tama berkata saat ini, Sofia, ada sesuatu yang mengganggumu. Saya ingin Paman Peter diam-diam mengikuti pesawat khusus keluarga kerajaanmu kembali ke Eropa Utara. Kalau begitu, kamu dapat membantu saya menyiapkan paspor Nordik untuk Paman Peter sehingga dia dapat kembali ke Indonesia dengan identitas baru. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.